Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afni Suhra dari kelas IT 4805 dengan nomor induk mahasiswa 10304300031. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengingat singkat yakni pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter. Sebelum itu, tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua, khususnya saya sendiri, kesehatan dan juga kesempatan. Serta marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pengingat singkat yang akan saya sampaikan. Pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu akhlak, adab, etika, dan karakter. Akhlak dalam konteks agama Islam merujuk pada tindakan dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam dan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang tinggi. Akhlak yang baik menjadi salah satu tujuan utama dalam kehidupan seorang muslim. Karena akhlak yang baik akan membentuk pribadi yang baik dan menjadikan seseorang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, akhlak yang baik tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dan juga makhluk lainnya, seperti hewan dan alam semesta. Seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik akan berusaha untuk selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang benar dan konsisten. Selain itu juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, adab. Adab adalah salah satu konsep penting dalam agama Islam yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Adab mengacu pada perilaku yang baik, sopan santun, dan tata krama yang harus dimiliki oleh setiap individu. Adab tidak hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, etika. Etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai menitik beratkan pencarian salah dan benar yang berhubungan dengan moral dan immoral. Etika bersumber dari akal pikiran atau filsafat. Etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak universal. Etika dapat berubah, terbatas, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yakni karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Nah, apa sih keterkaitan keempat hal ini? Yakni akhlak adalah sikap dan perilaku seseorang yang lahir dan mencerminkan iman. Akhlak yang baik mencakup kejujuran, kesabaran, rendah hati, suka menolong, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan adab dan etika adalah bagian dari akhlak dalam bentuk perilaku sopan santun dalam interaksi sosial, baik kepada Allah, sesama manusia, maupun kepada lingkungan. Misalnya adab berbicara, adab makan, adab bergaul, dan sebagainya. Nah, karakter adalah cerminan dari akhlak dan adab yang sudah tertanam kuat dalam diri dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Mengapa penting kita harus memiliki akhlak, adab, etika, dan juga karakter? Karena orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak bisa menjadi sumber kerusakan. Tapi orang yang memiliki akhlak, meskipun ilmunya tidak tinggi, akan membawa kebaikan dalam masyarakat. Nah, ayat dan hadis yang terkait dengan apa yang saya sampaikan yakni dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia, menjadi teladan utama bagi umat Islam dalam bersikap dan bertingkah laku.
Kemudian hadisnya yakni dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi innama bu'isyutu li utammima makarimal akhlaq. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini adalah landasan utama kenabian Nabi Muhammad SAW, yakni untuk memperbaiki dan menyempurnakan moralitas dan karakter manusia. Pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter. Yang pertama, akhlak adalah cerminan iman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah bagian dari keimanan. Tidak cukup seseorang hanya sholat, puasa, ataupun haji, tetapi tidak menjaga lisannya, tidak menghargai orang lain, ataupun suka menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kedua, adab dan etika adalah jalan menuju kebaikan. Dalam Islam, adab dan etika sangat ditekankan. Bahkan sebelum seseorang menuntut ilmu, ia diajarkan untuk memperbaiki adabnya terlebih dahulu. Seperti pepatah ulama, yakni tuntutlah adab sebelum menuntut ilmu. Adab kepada orang tua, guru, teman, tetangga, bahkan kepada lingkungan sekitar. Semuanya adalah bagian dari ajaran Islam. Yang ketiga, karakter membentuk masa depan. Karakter adalah keseluruhan sikap dan perilaku yang melekat pada diri manusia. Karakter baik akan membentuk masyarakat yang baik. Bayangkan jika kita menjadi karakter yang jujur, amanah, sabar, dan rendah hati. Betapa damainya kehidupan ini. Yang keempat, Rasulullah adalah teladan utama dalam akhlak. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Rasulullah tidak hanya dikenal sebagai nabi, tapi juga sebagai pribadi yang lemah lembut, jujur, dan penuh kasih sayang. Bahkan, musuh pun menghormati beliau karena akhlaknya. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan bahwa akhlak, etika, adab, dan karakter merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, aspek ini tidak hanya dipandang sebagai nilai sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan manifestasi dalam keimanan yang sejati. Akhlak yang baik mencerminkan ketinggian iman dan kedalaman ilmu seseorang. Tidak cukup bagi kita hanya menjadi muslim yang rajin beribadah, misalnya sholat, puasa, dan zakat. Namun kita juga harus menjadi pribadi yang mencerminkan akhlak Rasulullah yang terkenal sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik. Maka semakin kita meneladani beliau dalam sikap dan perbuatan, semakin kuat pula karakter keislaman kita. Adab dan etika bukan hanya soal sopan santun di permukaan, tetapi cerminan dari ketundukan hati terhadap ajaran Islam. Adab kepada orang tua, guru, tetangga, hingga adab berbicara dan bermedia sosial. Semua itu menjadi wujud nyata dari kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Di era modern seperti saat ini, tantangan terhadap akhlak semakin besar. Kemajuan teknologi, kebebasan berpendapat, dan gaya hidup bebas membuat banyak orang melupakan pentingnya menjaga lisan, sikap, dan integritas diri. Kita perlu kembali menghidupkan nilai-nilai adab dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, hingga di ruang publik, khususnya kita sebagai mahasiswa. Karakter yang kokoh hanya bisa dibentuk dari kebiasaan akhlak baik yang dilakukan secara konsisten. Pendidikan karakter bukan hanya tugas guru di sekolah, tetapi tanggung jawab bersama, dimulai dari rumah, lingkungan, hingga seluruh elemen masyarakat. Islam mengajarkan bahwa akhlak mulia adalah investasi akhirat yang bobotnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita semua mulai dari sekarang, pertama, menjadikan akhlak sebagai bagian utama dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih diri untuk bersikap lembut, jujur, sabar, dan rendah hati. Yang ketiga, menanamkan adab dalam keluarga dan pergaulan. Yang keempat, menumbuhkan etika dalam bekerja, bermuamalah, dan bermedia. Yang kelima, serta membentuk karakter diri yang kuat, kokoh, dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.